Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin wal malaikatil muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah أبي الخصوص الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة جميع مشايخنا أبي الخصوص الشيخ محمد فاضل الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di surat Maryam. Setelah surat Al-Kahfi kemarin, Bapak Ibu, kita sampai di surat Maryam. Kita baca dulu pembuka suratnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kesamaran bagi seseorang yang telah menyingkap wahdatul wujud dan telah tahakkuk terhadap imtidad dan siryannya pada seluruh yang maujud berdasarkan sifat-sifat zat ilahiyah.
bahwa menuntut dan mengundangnya mazhar ketuhanan terhadap sebentuk kesempurnaan yang selaras adalah berdasarkan kapasitas penciptaannya dari sifat-sifat ketuhanan yang saling berkombinasi secara rahasia. Apalagi saat tuntutan tersebut muncul dari jiwa-jiwa yang suci, dari noda-noda fisik kemanusiaan basoriah yang bersih dari kaitan-kaitan alam nasut, yang berhias akhlak ketuhanan yang terpilihkan agar ia mampu menanggung beban-beban kerasulan atau risalah dan kenabian nubuwah yang merepresentasikan dan mewakili zat ilahiyah. Tidak diragukan lagi bahwa Zakaria alaihissalam, semoga rahmat selawat Allah yang maha pengasih selalu berlimpah pada Nabi kita dan padanya, termasuk sejumlah orang-orang terpilih itu untuk mengemban khilafah dan niabah yang bersih dari bujuk rayu dan jebakan-jebakan setan. Ia tidak dituntun dan dikirim untuk meminta anak kecuali oleh sifat suci ketuhanan yang menuntut zuhur dan nuzul dari kegaiban zat atau ghaibuz zat menuju alam fisik atau alam asyahadah. Pada saat kemunculan kelahirannya tergantung pada permintaan Zakaria dan kerinduannya kepada suatu hikmah dan kebaikan yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak ada selainnya yang mengetahui. Zakaria bermunajat berdasarkan wahyu dari Allah kepadanya kepada Tuhannya. Zakaria memanggilnya seperti memanggilnya seorang perindu melalui cara yang ia temukan. Setelah impiannya terkabul dan permintaannya terpenuhi, pada saat Al-Haq menarik panggilannya itu pada dirinya, lalu mengeluarkannya dari ikatan-ikatan ta'alluqnya secara mutlak. Kemudian pada saat Rasulullah SAW menjadi sosok muara bagi seluruh tingkatan-tingkatan para nabi, sekaligus sosok yang memiliki semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuknya permintaan yang dimunajatkan bersamanya oleh seorang hambanya yaitu Zakaria yang berupa memohonkan seseorang putra yang nantinya akan menjadi penerusnya dan menjunjung tinggi nama baiknya. Padahal peristiwa ini termasuk perbuatan dan penciptaan Allah yang sangat langka menurut cara yang menyalahi kenormalan, sebab memang tidak ada istiadat pada Zakaria dan tidak ada potensi qobiliyah pada istrinya untuk menghasilkan seorang anak karena telah habis usia reproduksi dari keduanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman sembari bertabaruk pada asmanya yang maha luhur dan menuturkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut asma Allah yang bertajalli melalui para nabi dan rasulnya dengan kreasi-kreasi kesempurnaan yang adi alami. Al-Khariqah lil-Adad. Ar-Rahman yang maha pengasih pada mereka, yang membuka untuk mereka pintu-pintu impian menuju jalan-jalan kebahagiaan. Ar-Rahim yang maha penyayang kepada mereka, di mana dia yang mengantarkan mereka kepada makom-makom tertinggi dan karomah-karomah yang paling luhur. Kaf ha ya ain sod. Wahai zat yang mencukupi keinginan-keinginan seluruh manusia. Zat yang menunjukkan kepada rumah tinggal kedamaian dan kekuasaan kudrohnya yang maha tinggi yang lahir dari engkau, yang merepresentasikan kami. Surat ini merupakan zikru rahmati rabbik, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang telah memeliharamu seraya mencukupi dan memberi petunjuk kepada orang-orang sesat, serta menjadi mata air ilmu-ilmu yang murni dan laduni yang mengalir dari hati menuju lisanmu berdasarkan wahyu Tuhan dan ilham-ilham yang gaib. Abdahu Zakaria, kepada hambanya Zakaria yang selalu tawajuh pada hadiratnya baik dalam keadaan bahagia maupun susah, serta selalu mengembalikan semua kepadanya pada saat tertimpa musibah dan dirundung kepedihan. Ingatlah waktu itu idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria ketika ia berdoa pada Tuhannya seperti doanya perindu yang merintih, dan ketika ia bermunajat pada Allah dengan membisikkan munajat yang intim dan syahdu dengan suara yang lembut serta seraya merindukan dan merintih.
Juga meminta dalam doanya itu karena rasa putus asa dan kehilangan harapan disebabkan telah kehabisan dan melewatkan masa reproduksi. Supaya ia tidak dicela oleh orang-orang sebab meminta putra pada usia senja pada mereka berdua, yakni di mana qala rabbi inni wahanal admu. Ia berkata seraya mengadu pada Allah dan berduka dalam aduannya kepadanya. Tuhanku, wahai zat yang memeliharaku dengan berbagai kasih sayang dan kebaikan, sungguhnya aku, sebab begitu lemahnya aku, serta begitu tak berdaya dan kecilnya aku, telah lemah tulangku ini, yakni telah melemah sendi-sendi tubuhku dan pilar-pilar badanku, dan telah menuju kepada kehancuran dan kerapuhan. Minni wasta'ala ra'su saiba, dan telah penuh kepalaku ini dengan uban, yakni uban ini telah memenuhi kepalaku, hilang kehitamannya dan berbalik menjadi putih yang mengisyaratkan kematian dan kelengseran serta memutihnya tumbuhan pada musim kemarau, seperti memutihnya tumbuhan pada musim kemarau. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya, dan aku belum pernah dengan berdoa padamu, belum pernah sama sekali aku ini dengan berdoa padamu, wahai Tuhanku, mengalami kecewa. Aku tidak pernah kecewa dalam doaku padamu, tidak pernah dipermalukan kepadaku dengan kebaikan dan belas kasih-Mu berupa pengabulan dan ijabah. Dan doa ini sekalipun ia sangat jauh menurut kebiasaan untuk mendapatkan pengabulan, namun dari sisi kekuasaan dan belas kasih-Mu ia lebih dekat. Dan pada sisi daya dan upayamu ia lebih mudah dan ringan. Apalagi engkau mengilhamkan doa ini padaku dan engkau menolongku untuk menuturkannya. Wa inni khiftul mawaliya, dan sungguh aku, wahai Tuhanku, khawatir terhadap kerabatku, yakni terhadap putra-putra paman-pamanku yang selalu mengintai kekuasaan dan ketokohan. Min waroi, setelahku dan setelah kematian dan meninggalku, aku khawatir mereka akan mengubah dan menyia-nyiakannya. Lalu mereka menyimpangkan pilar-pilar agama dan syiar-syiar Islam terhadap orang-orang Muslim. Karena tidak bisa diharapkan dari mereka berdirinya petunjuk dan kesolehan, kebaikan dan kebahagiaan. Engkau lebih mengetahui keadaan mereka daripada aku, wahai Tuhanku, sedangkan aku tidak memiliki anak yang soleh yang akan menggantikanku setelah aku, dan tidak tersisa pada diriku kemungkinan untuk memiliki anak sebab usia senjaku dan melemahnya diriku ini. Wa kana timro'ati akiro, padahal istriku pun juga mandul, pada asalnya tidak subur, tidak bisa menghasilkan anak sama sekali, sehingga aku tidak mempunyai tempat kembali untuk masalahku ini kecuali kehebatan perbuatanmu, ya Allah, dan keajaiban kekuasaanmu. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahilah untukku melalui kebaikan dan belas kasihmu dari sisimu, tidak melalui cara yang biasa yang menurut sebab normal. Karuniakanlah aku anak yang menjadi seorang wali yang akan memimpin urusan agama bagi keturunan umatku. Sekiranya wa yarithuni, yang akan mewarisi aku dariku akan kenabian, ketokohan dan kepemimpinanku, dan semua yang kau turunkan padaku secara khusus dari jalan-jalan kebaikan dan pemberianmu padaku. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan mewarisi juga dari keluarga Yakub ajaran yang masih ada dari mereka berupa syiar agama, pilar petunjuk dan keimanan. Dikatakan bahwa Zakaria adalah adik Nabi Yakub, putra Nabi Ishak. Waja'alhu Rabbi radiyya, dan pada intinya jadikan ia, wahai Tuhanku, melalui kebaikan belas kasihmu seseorang yang diridhoi, yang engkau ridhoi dengan semua hal yang terjadi padanya dari kodokmu. Seseorang yang sabar akan turunnya cobaanmu, serta yang bersyukur atas nikmat-nikmatmu, diridhoi oleh engkau dan para hambamu. Kemudian ketika Zakaria mengadukan padanya tentang apa yang ia adukan itu, ketika ia berdoa meminta apa yang ia doakan, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya itu serta mengabulkannya seraya menyeru padanya dalam rangka memberikan kasih sayang dan kebaikan. Ya Zakaria, wahai Zakaria yang merendahkan diri, yang bermunajat padaku,
yang memohonkan kepadaku akan seorang pemimpin yang menggantikanmu dan menghidupkan nama baikmu. Inna kami dengan keagungan belas kasih kami nubasyiruka bihulamin memberi kabar gembira padamu dengan seorang anak yang terlahir melalui engkau dan istrimu yang sudah mandul itu. Ismuhu Yahya, namanya Yahya, yang pasti menghidupkan ajaran-ajaran agamamu, syariat yang kau pikul dan ketokohanmu, padahal lam naja'al lahu min qablu samia. Padahal kami belum menjadikan memberikan baginya sebelumnya suatu nama dengan nama itu. Sebaliknya, ia merupakan manusia yang pertama kali dinamai dengan nama Yahya itu. Zakaria mendengar kabar gembira dan hadirat dari hadirat Al-Haq. Lalu beliau berkata, Kola, berkata dengan gembira dan meluapkan ungkapannya padanya, meskipun semua ahwal itu berasal dari sisi Allah secara rinci, karena dia selalu hadir di hadapannya, diiringi perasaan tidak percaya dan takjub. Robbi anna yakunu li gulamun. Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai seorang anak pada usiaku saat ini, pada kerapuan dan penuaanku ini. Wa kanat imro'ati akira, dan padahal jelas-jelas istriku juga telah mandul. Wa qad balagtu minal kibari aitiya, dan aku jelas-jelas telah mencapai penuaan, telah lewat dan sangat tua usianya, yakni telah kering di mana tidak lagi tersisa kebugaran dan sendi-sendiku, bangunan badanku dan postur tubuhku ini. Qala, Allah berfirman, Pak wahai Zakaria, jangan engkau merasa aneh dengan kekuasaanku dalam hal semacam ini. Bahkan, kadzalika, demikianlah, yakni demikian itulah aku menakdirkan seorang putra untukmu dengan cara engkau berada pada usia senjamu. Sementara istrimu juga berada pada usia tuanya dan kemandulannya. Aku mengeluarkan dan mengadakan dari engkau berdua seorang putra untuk memperlihatkan kuasaku yang sempurna ini. Dan peristiwa semacam ini, walaupun dalam hukum kebiasaan terjadi sangat jarang, namun bagiku ringan dan bagi hadirat kudrotku pun mudah, wahai Zakaria. Demikianlah, Qala Rabbuka, Tuhanmu berfirman, maka dengan firman-Nya, Huwa alayya hayyin. Hal itu mudah bagiku, yakni mengeluarkan anak darimu dan istrimu bagiku adalah mudah, ringan, dan pada kehadiran daya upayaku adalah sangat sepele. Wa qad khalaqtuka, dan bagaimana hal itu tidak mudah, sudah jelas aku pun telah menciptakan engkau, menakdirkan wujudmu setelah tiada, min qablu wa lam taku syai'a, sebelum itu. Padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Tidak juga engkau didahului dengan sesuatu apapun. Sebaliknya, aku mengadakan engkau dengan penciptaan yang betul-betul baru, dan aku mengadakan engkau dari katmul adam dengan penciptaan yang asli tanpa menggunakan bekal materi, jangka waktu, sebab, dan kenormalan. Semua ini mudah jika dibandingkan dengan cara itu. Kemudian ketika Zakaria menyadari terkabulnya permintaannya itu, ia pun meminta pertanda dan isyarat untuk kehamilan istrinya, di mana qala rabbi ja'alli ayah. Ia berkata, Tuhanku berilah aku dengan kebaikanmu suatu tanda, yaitu tanda yang menjadi petunjuk hamilnya istriku. Qala ayatuka, berfirmanlah Allah yang Maha Suci, tandamu ialah Allah tukalliman nasa salah layalin. Engkau tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa bicara dengan orang-orang, yakni engkau tidak mampu untuk bercakap dan berbincang selama 3 malam dan siangnya, bukan karena keadaan yang tiba-tiba terjadi atau karena sakit dan bisu. Sebaliknya, sawiyah, padahal engkau sehat, baik-baik saja dan selamat dari segala penyakit. Hanya saja kesibukanmu dengan al-haq menjauhkanmu dengan makhluk, hingga engkau tidak mampu berbincang dengan mereka selama masa yang sudah disebutkan itu, kecuali menggunakan bahasa isyarat. Kemudian ketika telah dekat waktu kehamilannya dan telah berkelindan tanda-tandanya, fakhoroja, maka ia keluar pagi-pagi ala qaumihi minal mihrab, menuju kaumnya dari mihrab, yakni kamar tempat ia berkhorlat untuk melakukan sholat seperti biasanya, dan kebiasaannya adalah menyuruh mereka pada setiap pagi hari ia keluar menemui mereka akan melakukan sholat, berdoa khusyuk dan bertawajuk padanya.
Fa'auha ilaihim, lalu ia memberi isyarat, yakni menunjuk-nunjuk dan berisyarat kepada mereka tanpa mampu berkata-kata. Ansabbihu bukratan wa asiyya. Hendaknya engkau bertasbih pada Tuhanmu dan menyucikannya dari segala hal yang tidak pantas bagi hadiratnya pada waktu pagi dan petang. Yakni pada waktu subuh yang kamu jumpai saat itu, lalu waktu pagi yang segera datang, dan waktu petang yang nanti datang hingga waktu subuh esoknya. Lalu ia berpesan kepada mereka pada setiap hari untuk melakukan hal itu terus-menerus. Pada masa itu Zakaria tidak mampu berbicara. Oleh sebab itulah ia hanya menunjuk-nunjuk dan memakai bahasa isyarat. Kemudian saat ia berisyarat, kami menyempurnakan penciptaan Yahya dan kami keluarkan ia dari rahim ibundanya dalam keadaan sehat dan normal. Kami katakan padanya dalam rangka memelihara dan memuliakan, Ya Yahya, wahai Yahya, yang diberi anugerah dari kami dan didukung oleh kami. Khudil kitaba biquwwah. Ambillah kitab itu, yakni kitab Taurat itu, dan jalanilah untuk mempelajari dan menghafalkannya dengan sungguh-sungguh, yakni dengan niat yang tulus dan tekad yang benar. Wa atainahul hukma sobiyah. Dan sungguh kami menyuruhnya menghafalkan dan mempelajarinya karena kami berikan padanya hikmah, yakni hikmah yang berjenjang-jenjang di dalamnya, dan kami datangkan kepahaman padanya, kemampuan menggali hukum-hukumnya selagi ia masih dalam keadaan anak-anak. Belum sampai usia balik, sudah diberikan hikmah oleh Allah. Wahananan, dan justru kami berikan dan datangkan padanya selagi ia kanak-kanak untuk dapat memahami kitab Taurat karena rasa kasih sayang kami. Yakni kasih sayang kebaikan yang tumbuh milladunna dari kami serta untuk memuliakannya dan ayahandanya. Wazakatau wazaka wazakatau wakana taqiyya. Dan karena ini pula kami berikan padanya kebersihan, kesucian dari noda-noda dan dosa-dosa seluruhnya. Dan oleh karena itu, ia pun selama hidupnya dari sejak masa kanak-kanak hingga wafatnya adalah orang yang bertakwa, serta waspada dari segala larangan dan kemungkaran, takut akan maksiat dan perbuatan dosa. Wa barram biwalidayhi, dan karena perihal kebaikan asal usulnya kami letakkan pada hatinya keberbaktian dan kesantunan kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan ia bukan orang pada seluruh waktu dan keadaan itu, bukanlah dia orang yang sombong membelot kepada keduanya, membantah terhadap perintah keduanya serta durhaka. Tidak, dia tidak melakukan itu semua, yakni meninggalkan aturan dan perintah keduanya. Jadi sangat berbakti Nabi Yahya ini pada kedua orang tuanya. Wassalamun alaihi, dan karena itu ia selamat dari semua dosa dan suci dari semua bentuk kehinaan dan maksiat. Semoga kesejahteraan bagi dirinya, yakni semoga salam, penghormatan, penjagaan, dan penyampaian keselamatan semoga selalu tercurah dari kami padanya. Yauma wulida, pada hari lahirnya kami jaga ia dari setan. Wa yauma yamutu, dan pada hari wafatnya kami juga ia jaga dari sirnanya iman. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Kami jaga ia dari rasa penyesalan, kerugian, dan tertimpa dengan kehancuran, kehinaan. Kami jaga ia dari semua perasaan yang itu, penyesalan, kerugian, dan kehinaan. Wadhkur fil kitabi Maryam. Selesai tentang Nabi Yahya, sekarang geser ke Siti Maryam. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna di dalam kitab, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan padamu tentang Sayyidatu An-Nisa, yaitu Maryam. Yakni kisah tentangnya dan keadaan hidupnya yang menakjubkan, yang sungguh lebih langka, lebih ajaib dari kisah Zakaria. Dan ceritakanlah waktu Irin Tabadat, ketika ia mengasingkan diri, yakni melakukan uzlah dan menjauh, min ahliha, dari keluarganya pada saat ia haid, kemudian suci dan hendak melakukan mandi untuk mensucikan diri dari janabah yang sudah menjadi keharusannya, lalu ia memilih untuk berkholwat dan menutup diri. Maka dan syarqiyah, ke suatu tempat di sebelah timur, yakni pada sisi timur Baitul Maqdis, sebab ia merupakan tempat yang jauh dan sepi dari manusia.
Fattakhadhat min dunihim hijab. Lalu ia menjadikan, memasangkan untuk berhati-hati dan menjaga diri betul-betul dari mereka suatu hijab, suatu tabir yang menutupinya dan melindunginya dari pandangan manusia ketika mereka datang secara tiba-tiba. Lalu pada saat itu ia melepas pakaianan dan melakukan keharusan yakni untuk bersuci atau mandi besar. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Lalu kami mengutus kepadanya ruh kami, yakni sosok yang membawa ruh kami, yaitu Jibril, ya, untuk menampakkan kekuasaan hikmah kami serta merealisasikan keputusan kami yang telah kami putuskan dalam ilmu kami yang terdahulu. Fatamatsalalaha, maka menampakkan diri padanya Jibril itu basyaron sawiyah, dalam bentuk manusia yang sempurna, sehat, bugar, bersih, bersolek agar tidak tampak mengerikan. Dan pada saat yang sama Maryam merasa ngeri dan rasa takut sebab khawatir dan bergejolaknya ia. Qalat inni a'udzu birrahman. Nah, Siti Maryam berkata, sungguh aku berlindung dan bertuduh pada Sang Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih yang mampu menjaga para hambanya dari ketidaksopanan yang sangat, apalagi mingka dari kamu, yakni dari keburukanmu dan keburukan yang serupa kamu, maka pergilah engkau dari aku. In kunta taqiyya, jika kamu orang yang bertakwa, yang takut pada Allah dan waspada terhadap murka dan hukumnya. Kemudian ketika Jibril melihat begitu besarnya kehati-hatian dan penjagaan dirinya, qala, maka Jibril pun berkata dengan merasa malu dan meminta maaf. Innama ana rasulu rabbik. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu yang diutus padamu li'ahaba laki, untuk menyampaikan padamu atas izin Allah kepadaku dan perintahnya gulaman zakiyah, tentang anugerah Allah berupa anak laki-laki yang suci, yakni suci dari segala dosa dan dosa, yang unggul dalam berbagai keutamaan dan kesempurnaan hingga tingkat tertinggi, serta menampakkan berbagai mukjizat, kesempurnaan, karomah, dan berbagai irhas yang tidak biasa. Kemudian ketika Maryam mendengar penuturannya, menyadari dengan cahaya kewaliannya bahwa sosok itu datang sebagai utusan Allah, qalat anna yakunu li gulamun. Ia berkata secara takjub, mengadu dan malu, bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki padahal tidak berlaku padaku lantaran sebab-sebabnya, yakni karena walam yamsasni basar, aku tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun melalui pernikahan dengan sentuhan yang menyengaja dan menyebabkan kehamilan. Walam aku baghiyah, dan aku bukan seorang dalam sepanjang hidupku ini yang bermaksiat pada Allah, yang fasik dan keluar dari jalur koridornya, sehingga aku menjadi seorang yang pezina, berbuat mesum dan melacur agar lahir dariku seorang anak zina. Aku tidak pernah seperti itu. Qala, berkata malaikat Jibril alaihissalam, kadzaliki, demikianlah telah berlaku keputusan Tuhanmu dan telah terjadi dalam kodoknya. Jangan engkau ingkar dan mengelak ketika qala rabbuki, berfirman Tuhanmu yang telah merawatmu dengan memelihara dan menjagamu, huwa alayya hayyin, huwa alayya hayyin. Hal itu yakni memberikan seorang anak padamu tanpa disentuh laki-laki, tanpa sebab normal. Karena bagiku Allah adalah mudah, sepele dan ringan, karena tidak ada satupun hal yang sulit bagiku dan tidak ada hal yang telah ditakdirkan luput dari kuasaku. Sebaliknya setiap aku menghendakinya, aku menitahkannya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Dan justru Allah menampakkan dan mewujudkannya, walinaja'alahu ayatal linnas, supaya aku menjadikannya sebagai suatu tanda bagi manusia yang menunjukkan kesempurnaan kuasaku serta kesempurnaan ciptaan dan hikmahku. Wa rahmatam minna, dan sebagai rahmat turunnya dariku kepada segenap hamba-hambaku, terlebih engkau, wahai Maryam, wa kana amram maqdiyah, dan hal itu yang diciptakannya Isa, dilahirkannya ia tanpa seorang ayah ke alam dunia, dan kenaikannya menuju langit adalah suatu perkara yang telah diputuskan, yakni suatu eksistensi yang ditetapkan pada lauh kodokku dan hadroh pengetahuanku.
Lalu ketika Maryam mendengar itu semua, Jibril alaihissalam meniup mengenai baju pelindung Maryam dan sampailah pengaruh embusannya ke dalam tubuh Maryam, maka Maryam mengandung. Fahamalathu, maka ia mengandungnya, yakni ia pun mengandung Isa secara tiba-tiba dan kandungan itu membesar di dalam perutnya dalam sesaat dan setelah tampak padanya tanda-tanda rasa sakit karena hamil, fantabadat bihi makanan 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 qodiyah. Lalu ia pun mengasingkan diri menjauh dan pergi sendirian bersama kandungannya menuju tempat yang jauh, yakni jauh dari keramaian karena malu kepada keluarganya dan terhadap cercaan orang-orang padanya, juga gunjingan mereka tentang kehamilannya yang tanpa suami. Fa fa'aja'aha fa'aja'ahal mahodu, kemudian dipaksanya oleh rasa sakit dan tampaklah tanda-tanda melahirkan sehingga rasa sakit itu menggiringnya untuk bersandar ila ila jid'in nakhlah, kepada pangkal pohon kurma yang masih hidup supaya ia bersandar padanya saat melahirkan dan supaya pohon tersebut menutupinya dari orang-orang. Qalat, ia berkata pada saat itu sebab begitu sedih dan berkabungnya ia begitu kuat rasa lemasnya sebab rasa sakitnya menanggung celaan dan cacian sambil menantikan kematiannya. Ya laitani mitu, wahai betapa sebaiknya aku mati dan habis riwayatku. Qabla hadza, sebelum ini yang berupa celaan dan cacian. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan, ditinggalkan dan dianggap tiada, tidak perlu ada perhatian dari seorang pun pada aku. Jadi sedih luar biasa Sayyidah Maryam ini, ya bisa dikatakan depresi kalau orang zaman sekarang ya, karena sampai ingin mati ya. Waduh, ini gimana? Nggak punya suami, melahirkan anak, dicela banyak orang pada zaman itu kan sangat ketat ya. Padahal beliau itu anaknya Nabi apa? Padahal beliau dalam pengawasan Nabi Zakaria ya. Sangat sangat apa? Sangat menjaga diri. Tiba-tiba harus hamil. Wah, ini kan benar-benar berat ya. Makanya beliau depresi, menjauh dari banyak orang dan bahkan berkata seandainya aku mati saja lebih enak itu. Kemudian ketika Maryam melahirkan dan semakin sakit rasa sakitnya, rasa sakit badannya, fana fana daha, maka ia berseru padanya, yakni seorang putra berseru pada ibunya, min tahtiha, dari sisi bawahnya Maryam dengan ilham dari Allah kepada ayat tersebut dengan tujuan memberikan semangat pada ibunya. Allah tahzani, janganlah engkau bersedih hati, wahai ibuku, dan tidaklah berat urusanmu ini sebab kelahiran kemunculanku yang tanpa seorang ayah. Dan ketahuilah, qad ja'ala rabbuki tahtaki Saria, sungguh Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu seorang putra yang mulia, yaitu seorang tuan yang taat, bersih, hebat, murah hatinya, memiliki banyak irhas dan karomah-karomah. Salah satunya sungguh ia memunculkan dari sisi bawah kakimu sungai yang mengalir untuk menolak rasa dahagamu dan membersihkan kotoran-kotoran yang berasal dari tubuh dan sandangmu. Dan untuk mengatasi rasa laparmu, wahuzi ilaiki bijida'in nakhlah, goyangkanlah ke arahmu, yakni gerakkanlah ke arah dirimu pada saat engkau meraih pangkal pohon kurma itu yang ada di sisimu. Tusa tusakit tusakit alaiki ruto ruto manjaniya. Niscaya pohon itu menggugurkan berjatuhan darinya buah-buahan kepadamu, buah kurma yang telah masak sempurna kematangannya dan tiba waktu dipetiknya. Suatu pendapat mengatakan pohon kurma itu masih hidup tanpa memiliki akar ketika Asia sedang musim dingin. Lalu dalam keadaan tersebut, pohon itu mengeluarkan cabang akarnya lalu berbuah dan buahnya pun matang sebagai karomah dari Nabi Isa dan sebagai ilhas bagi ibundanya. Semoga rahmat Allah selalu atas keduanya. Fakuli wasrobi, maka makanlah wa ibuku dari pohon tersebut dan minumlah dari sungai tersebut. Wa korri aina, dan bersenang hatilah engkau, yakni cerahkanlah penglihatanmu kepada putramu ini dan jadilah berbahagia darimu sebab keberadaannya.
fa imma ta fa imma taroyinna, jika engkau melihat yakni menjumpai minal basyari ahada, seseorang yang mempertanyakan padamu tentang anakmu ini, fakuli, maka katakanlah pada mereka, berikanlah isyarat kepadanya, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhanku dengan berpuasa, yakni berdiam tidak bicara. Falan ukallimal yauman insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini pada siapapun, yakni pada manusia. Hikmah daripada ilham Allah padanya untuk diam dan membisu adalah agar ia tidak sampai berbantah-bantahan dengan orang-orang yang bodoh, sebab putranya itu sudah cukup akan memberikan jawaban. Kemudian ketika telah tampak kabar melahirkannya yang telah tersebar pada orang-orang kisah tentangnya, maka Maryam pun tinggal selama masa nifas di sebuah gua di wilayah itu, dan setelah selesai masa nifasnya, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Ia pun membawanya anak ini kepada kaumnya dengan menggendongnya, yakni menggendong anaknya. Maka pada saat mereka melihat bayi itu padanya, mereka mulai mencela dan menghadiknya. Di mana qalu, mereka berkata seraya menyindir menyerunya dengan tujuan mencaci dan mencela. Ya Maryamu laqad ji'ti sayi'an fariya. Wahai Maryam yang soleh, menjaga diri terkenal kehati-hatiannya saat di Baitul Maqdis, sungguh engkau telah membawa bawaan yang lain ini, yaitu bayi ini, sesuatu yang sangat mungkar, sangat asing, sesuatu yang baru dan sangat buruk dan tercela. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, yakni seorang laki-laki soleh di mana mereka menasabkan Maryam padanya karena mengejek. Satu pendapat mengatakan Maryam termasuk keturunan Harun, saudaranya Musa. Mereka menasabkan Maryam pada Harun meskipun jangka waktu antara keduanya jauh. Maka na abukim ro'ata, maka na abukim ro'a sauin. Ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai, yang ternasabkan kepada kemesuman perilaku zina dan keluar dari hukum-hukum Allah. Wa maka nats ummuki baghiyah, dan ibumu pun bukan seorang pezina, pelacur yang hina, yang akan tetapi keduanya adalah orang yang paling soleh dari kaum ini dan paling bersih dari perbuatan keji dan durhaka. Bagaimana denganmu ini? Dari mana kamu mempunyai anak ini? Dan setelah berpanjang-panjang gunjingan celaan mereka, fa'asyarat ilaih, maka Maryam menunjukkan padanya, yakni kepada putranya, hendaknya katakanlah pada mereka untuk menjawab mereka dengan jawaban yang membungkam dan mendiamkan mereka, bahkan membuat bingung dan tersesat pada saat mereka melihat isyaratnya pada putranya itu dan menyerahkan jawaban pada putranya. Lalu mereka berkata dengan tertawakan, kaifa nukallimu man kana minal mahdi sobiya, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, yakni anak yang masih menyusu dan belum diberikan kemampuan berbicara. Sungguh engkau telah mengejek dan mempermalukan dirimu dan dengan menunjuk bayi ini agar bicara dengan kami, meski dia tentu maksum dan tidak berdosa. Ketika Isa melihat begitu kasarnya para pencela itu terhadap ibundanya dengan hardikan dan gunjingan, dan melihat terdesaknya ibundanya dan terguncangnya ia oleh celaan mereka, ia pun Nabi Isa dalam kondisi bayi itu menjawab dengan ilham Allah padanya, di mana ia menjawab, qala, ia berkata dengan penuturan yang fasih, jelas menurut seni penuturan dan berisi hikmah yang tinggi. Wahai orang-orang bodoh, janganlah kamu mengejek aku dan pentingnya keberadaanku bagi ibuku yang sempurna dan sangat menjaga diri ini. Jangan kamu menuduhnya dengan tuduhan yang tidak pantas bagi kehormatan dan kedudukannya yang mulia. Inni abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, Isa bisa bicara dalam kondisi masih bayi ini. Ini abdullah. Aku adalah hamba Allah yang maha bijaksana dan sempurna perbuatannya, yang berkuasa dalam keputusan pengaruhnya. Dia mengistimewakan aku dengan pangkat kenabian dan kerasulan, dengan berbagai karoman dan mukjizat. Dan dia menciptakan aku dengan kemurnian belas kasihnya dari ruhnya, dan mengutusku kepada para hambanya untuk menyampaikan petunjuk dan tuntunan kepada tauhid. Oleh sebab itu, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Allah memberiku kitab suci, yakni Injil yang turun dari sisinya kepadaku untuk menebarkan risalah dan tuntunanku.
dan menyempurnakan tugasku, dan dia menjadikan aku seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Wa ja'alani mubarakan, dan dia menjadikan aku seseorang diberkahi, mendapatkan banyak sekali kebaikan dan berkah untuk ditularkan kepada orang-orang soleh. Ainama kunta, di mana saja aku berada, di mana saja aku tinggal, dan duduk bersama mereka. Kebaikanku akan sampai pada mereka. Wa ausoni bisolati wazakati, dan Allah mewasiatkan padaku dengan menyuruhku untuk mendirikan sholat, bersikap fokus menghadap padanya dengan tubuhku beserta sendi-sendinya, dan menunaikan zakat, yakni membuang dan membersihkan diri dari semua kotoran dan noda-noda yang bersifat fisik, yang selalu tenggelam dalam dimensi-dimensi duniawi, yang menjauhkan dari kemurnian ketauhidan zatnya. Madumtu hayya, selama aku hidup, dengan ruh Allah yang dia jadikan untuk menciptakanku dalam keadaan bersih dan suci dari semua noda kotoran. Dan dia menyuruhku dengan perhatiannya supaya aku tetap dalam keadaan bersih dan suci lahutku tanpa tercampur kotoran noda-noda nasut. Babarrom biwalidati, dan dia menjadikan aku juga berbakti, yakni berbakti berbuat baik pada ibundaku menurut perintahnya, merawatnya, merendahkan diri dengan kasih sayang padanya. Segala puji bagi pemilik seluruh puji, waliyul hamdu, yang telah merawatku untuk tetap berbahagia dalam keadaan suci, soleh, dan berbagai karomah, kesuksesan, ketundukan, kerendahan hati kepada semua hambanya. Walam yaja'alni jabbaron syaqiyah, dan dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong, berbesar diri, dan angkuh pada manusia lagi celaka, jauh dari ruh Allah dan mengundang siksanya. Wassalamu alayya, dan kapan saja Allah menyelamatkan aku dan membersihkan aku dari semua hal yang menghalangiku dari kemurnian keesaan zat Tuhan yang diungkapkan dengan ruh Allah, maka jadilah kesejahteraan semoga dilimpahkan padaku, yakni kesejahteraan dari Allah dan pemeliharaannya, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan dari jalan yang dijaganya dari campur tangan setan, wa yauma amutu, dan pada hari kematianku yang dijaganya dari keburukan setan dan juga bisikannya, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan untuk dikumpulkan di mana aku akan hidup kembali dengan hidup dari Allah dan ruhnya sebagaimana aku berada sebelum ini. Kemudian ketika mereka mendengarkan dari Isa jawaban yang terdengar itu, mereka pun kelimpungan dan bingung terhadap sosoknya. Dan mereka menjadi kebingungan dan terheran-heran akan kehebatan dirinya dan kehormatan kedudukan sosok ibundanya. Maka mereka pun berselisih dan terpecah belah, di mana sebagian mereka menyatakan ketuhanannya, sebagian lainnya menyatakan sebagai anak Tuhan, sebagian menyatakan sebagai mitra Tuhan, dan sebagiannya lagi menyatakan tuduhan yang tidak pantas dengan pribadi Maryam dan Isa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kekasihnya mengenai kenyataan yang terjadi di realita, maka dia berfirman, "Dzalika", itulah yakni sosok yang menuturkan kalimat-kalimat demikian memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tersebut adalah Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang berlebihan dalam kelompok Nasrani yang juga tidak sebagaimana dikatakan oleh orang Yahudi yang jahat. Sebaliknya, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan yang benar ini yang telah disebutkan padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, kebenarannya kebenarannya mereka ragukan dan sangsikan, padahal tidak ada lagi keraguan padanya. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani, Isa adalah putra Allah. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak patut bagi Allah, yang tidak benar dan dibolehkan, sebab dari dirinya yang maha suci mempunyai anak, maha suci dia, dari dia disucikan, yang disucikan zatnya dari memiliki keluarga dan anak, sebab tidak patut baginya bekerjasama dan membutuhkan kepada keluarga maupun anak. Tetapi termasuk daripada hikmah dan urusannya, dia idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan dia apabila hendak menetapkan dan mengendaki sesuatu dari urusan-urusan yang telah ada dalam alam perintah, dia hanya berkata padanya ketika kehendaknya bertaut untuk menciptakannya, jadilah kun, tanpa perlu
berurutnya dalam pendengaran dan dengan mendahulunya huruf kaf atas huruf nun. Sebab kalamnya yang eksis pada dirinya yang maha suci adalah kalam yang bersifat spiritual dan subjektif, nafsi dhati, yang tidak bisa digambarkan dengan adanya huruf-huruf dan suara-suara serta satuan-satuannya, sehingga bisa dipersepsikan adanya ketersusunan dengan awan dan akhiran, sebagaimana tergambarkan di dalam lafal-lafal yang muncul dari kita. Sebaliknya, Allah SWT menciptakan dengan kuasanya yang sempurna pada lisan-lisan kita suatu lafal yang mampu melemahkan yang bukan termasuk jenis lafal kita, supaya kita memiliki banyak bentuk pengungkapan mengenai kalamnya pada waktu dia berkehendak melaksanakan keputusannya, yaitu lafal kun. Juga supaya kita memiliki banyak pengungkapan mengenai terjadinya sesuatu yang diputuskan dengan lafal fayakun, maka jadilah ia. Juga dengan tanpa tertunda dan terlambat yang bisa dipahami dari huruf fa. Maka sosok yang kedudukannya seperti itu, dari mana lagi dia memerlukan keluarga, anak, wanita, mengandung dan melahirkannya. Dia maha tinggi dengan sebenar-benarnya dari apa yang mereka katakan. Bahkan dia yang maha suci, maha satu, maha tunggal sendirian, tidak berpasangan, tempat meminta segala hal, tidak membutuhkan pasangan apalagi anak. Ya, dari firman Allah, itulah Isa Maryam, dalika Isa bin Maryam, sampai bagian ini merupakan penjelasan yang betul-betul jelas. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, ma'an ala dzalika minasyahidin. Ini ayat-ayat yang viral di TikTok Bapak Ibu ya. Tentang apa? Anda sering dengar nggak ada anak dari Afrika ngaji bareng-bareng gitu. Ayat ini yang dibaca. Alhamdulillah, kita sampai ayat ke-34 dari surat Maryam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.